Shalom, selamat datang dalam ibadah Jumat Agung di KSBS Bawah Gunung Sari, di semua wilayah baik di Bawah Gunung Sari, Bukit Raya, Purwokencono, dan Tritunggal. Hari ini kita memperingati kematian Yesus, sebuah peristiwa yang menyedihkan, sebuah peristiwa yang menyesalkan. Namun peringatan Jumat Agung ada untuk menegaskan bahwa kematian Yesus bukan karena ia lemah, tetapi karena ia mengerjakan karya agungnya. Mari kita merasakan keagungan kematiannya saat ini. Kita meneduhkan diri di bawah kaki salibnya. Hidup Jumat 177, bait pertama dan 3. Golgota tempat Tuhanku disalib menjadi nyanyian pembuka ibadah kita. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Bapa, pencipta alam semesta, dan yang memelihara dengan kasih setia dan rahmat. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus bagi saudara sekalian. Amin. Nats pembimbing bagi kita, Mazmur 22 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian sabda firman Tuhan. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru, dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya, dan mereka tidak mendapat malu. Mari kita menyanyikan nyanyian Hidup Jumat 169, bait pertama dan ketiga, memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia. Memandang salib
kita Yesaya pasal 53 ayat 4 dan 5. Yesaya pasal 53 ayat 4 dan 5, demikian berita anugerah bagi kita. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Demikian berita anugerah bagi kita. Mari kita menyanyikan nyanyian kesanggupan Hidup Jemaat 130, bait pertama dan ketiga, Kepala yang berdarah tertunduk dan sedih. Menyambut pelayanan firman Tuhan, nyanyian seperti yang kau ingini akan menjadi nyanyian sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan.
Bersyukur untuk semua kasih penyertaan dan sayang Tuhan yang kami boleh nikmati selama satu pekan kehidupan kami. Ada banyak pengalaman-pengalaman kami diberkati, tapi juga ada pengalaman-pengalaman pergumulan yang mengiringi langkah kami. Terlebih lagi pengalaman pergumulan yang sedang kami alami bersama dengan umat manusia di seluruh muka bumi ini. Virus corona masih menjadi pergumulan yang mengintari kami, dan kami menyerahkan bahwa semua kehidupan kami hari ini masih ada oleh karena anugerah pertolongan Tuhan. Untuk semua berkat-berkat kehidupan yang kami nikmati, biarlah Engkau menyempurnakannya. Hari ini kami memohon berkat-Mu untuk makanan rohani kami. Kiranya firman yang akan kami dengar akan menjadi kekuatan bagi kami, akan mengenyangkan rohani kami dan jiwa kami. Kami mau sambut pelayanan firman pada ibadah Jumat Agung ini Tuhan ke dalam tangan kasih setia-Mu. Biarlah kebenaran-Mu akan terus memberkati dan menguatkan panggilan beriman kami. Kami memohon Roh Kudus menyertai kami. Kami memohon berkat-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 23 ayat 33 sampai dengan ayat yang ke-43. Injil Lukas pasal 23 ayat 33 sampai dengan 43, demikian firman Tuhan bagi kita. Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut? Juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Demikian pembacaan firman bagi Tuhan, bagi kita. Berbahagialah setiap kita yang terus boleh setia membaca, mendengar firman Tuhan dan melakukan kehendaknya di sepanjang kehidupan kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, khotbah Jumat Agung pada hari ini diberi judul Pertobatan yang Menghantar pada Keselamatan. Berbagai diskusi tentang kapan seseorang diselamatkan sampai hari ini masih belum berakhir. Ada yang secara ekstrim berkeyakinan jika seseorang sudah dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, maka ia sudah tercatat dalam buku kehidupan. Meskipun dalam kehidupannya jauh dari ketaatan sebagai orang yang beriman Kristen. Atau juga ada yang berpendapat bahwa ketaatan seseorang akan menghantarkan dia ke surga. Atau di dalam berbagai denominasi atau kelompok-kelompok kekristenan, mereka memandang bahwa pertobatan atau kelahiran baru menjadi momentum penting seseorang, apakah dia kemudian akan memperoleh anugerah keselamatan atau tidak. Maka kemudian ada banyak orang yang sering bertanya berkaitan dengan tanggal lahir baru. Apakah kita pernah secara pribadi menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Tanggal lahir baru atau momentum pertobatan itu menjadi tonggak penting dalam kelompok-kelompok tertentu untuk memaknai apakah dia kemudian akan diselamatkan atau tidak. Maka bagi orang yang belum lahir baru atau belum mengalami pertobatan, maka dia harus mengalaminya. Dan biasanya itu ada di dalam tantangan-tantangan kebaktian pembangunan rohani atau KKR. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, lalu kalau kemudian kita belum mengalami pertobatan seperti yang dimaksudkan, atau ketaatan kita belum seperti yang didiskusikan oleh kelompok-kelompok tertentu tersebut, apakah kemudian orang yang tidak taat, yang belum lahir baru itu akan masuk neraka? Kalau kemudian di akhir hidupnya orang tersebut kemudian bertobat, lalu bagaimana? Apakah dia kemudian akan mengalami anugerah keselamatan dari Tuhan? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, peristiwa pertobatan yang dialami oleh salah seorang penjahat yang disalibkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus mempunyai makna yang sangat penting dan maknanya sangat luas. Pertobatan seorang penjahat di kayu salib ini merupakan contoh luar biasa kemenangan Kristus atas para pemerintah dan penguasa, bahkan di saat Yesus seolah-olah sudah dikalahkan oleh mereka. Peristiwa yang sangat singkat di atas kayu salib itu menggambarkan dampak yang luar biasa yang ditimbulkan oleh salib Yesus Kristus bagi setiap orang yang mendengarkan pemberitaan Injil. Memang berita salib Yesus merupakan kebodohan bagi orang yang akan binasa, tetapi bahwa bagi mereka yang diselamatkan, berita salib itu adalah merupakan hikmat dan kekuatan dari Allah. Berbeda dengan seorang penjahat yang bertobat, seorang yang lain tetap berkeras hati hingga kesudahannya, bahkan ia menghujat Yesus sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang lainnya. Kalau kita membaca di ayat yang ke-39, seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Dan hujatan itu adalah hujatan yang sama yang dikatakan juga oleh orang-orang lain di seputar tempat penyaliban Yesus. Meskipun sedang dalam kesakitan dan berada dalam bayang-bayang maut, ia tetap tidak mau merendahkan diri. Namun hal sebaliknya terjadi pada penjahat yang bertobat. Tampaknya ia memiliki sebuah prinsip hidup karena percaya, bukan karena melihat. Hatinya memiliki kepekaan. Dia dilembutkan pada saat-saat terakhir hidupnya. Penjahat ini diselamatkan pada detik-detik terakhir hidupnya. Penjahat ini diselamatkan pada saat-saat kritis. Dan dalam pengakuan dosanya, dia menyatakan pertobatannya. Ayat 41 mengatakan, "Kita memang selayaknya dihukum
sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai Raja. Dia menyatakan pertobatannya dan permintaannya selanjutnya memperlihatkan imannya terhadap Tuhan Yesus Kristus. Ia dengan rendah hati meminta agar Tuhan Yesus Kristus mengingatnya. Imannya mampu melihat Kristus datang sebagai Raja. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari kisah pertobatan ini kita dapat belajar bahwa segala perbuatan baik kita tidaklah menyelamatkan sama sekali. Keselamatan hanya diperoleh melalui beriman pada apa yang telah Tuhan Yesus kerjakan. Tidak ada kata terlambat untuk berbalik dan percaya kepada Allah. Pada ibadah Jumat Agung ini, kita kembali mengenang karya Tuhan ketika dengan cinta kasih-Nya Allah datang di dalam diri Yesus Kristus untuk menebus dosa manusia, untuk menggantikan umat manusia yang berdosa. Bagi setiap orang yang percaya kepadanya, maka dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Bagi setiap kita diberi kesempatan pada hari ini untuk mengenal bagaimana pengorbanan Kristus di kayu salib, sekaligus kemudian melihat bagaimana kita hari ini harus terus mensyukuri akan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Keselamatan yang diberikan kepada kita adalah jaminan yang pasti karena kita percaya kepada Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib. Hari ini bersama dengan umat manusia di seluruh dunia, kita sedang ada di dalam pergumulan yang luar biasa. Virus corona saat ini telah menyita perhatian kita. Tidak ada alasan apapun di dunia ini yang bisa menghentikan peribadatan kita. Tidak ada peperangan, bahkan permusuhan di antara bangsa-bangsa yang menghentikan manusia beribadah bersama-sama. Tetapi virus corona hari ini menghentikan semua aktivitas peribadatan keagamaan, semua agama di seluruh dunia. Bahkan di gereja kita pun demikian. Hari ini kita harus beribadah di rumah-rumah kita, sementara kita tidak bisa beribadah bersama di gedung gereja. Apakah kemudian kita menemukan makna tentang kehadiran Allah, sekaligus memaknai iman, percaya kepada Yesus Kristus yang telah membayar dengan mahal akan dosa-dosa kita, dan kita telah ditebusnya menjadi umat Allah yang berkemenangan? Apakah hari ini kita mengalami pembaharuan hidup? Apakah kita mengalami semangat baru? Atau justru dengan tiadanya ibadah bersama di gereja membuat kita kemudian terlena, membuat kita kemudian berkesempatan? Maaf kalau kemudian ada orang yang senang ketika gereja diliburkan. Mungkin ada orang yang merasa ini kesempatan untuk bekerja, ini kesempatan untuk mencari kesempatan untuk berkarya, untuk memperoleh penghasilan. Tapi apakah kemudian penghasilan itu akan bermakna di tengah-tengah situasi di mana kita sedang bergumul dengan virus corona ini? Di belahan tempat yang lain sekarang diperhadapkan kepada situasi yang semakin sulit. Pembatasan sosial berskala besar akan membuat banyak orang kehilangan pekerjaannya, harus total tinggal di rumah. Dan ini adalah situasi-situasi sulit yang mungkin pada diri kita belum kita alami. Karena itu mari kita terus memaknai pengorbanan Kristus yang telah membayar dengan mahal, telah menebus kehidupan kita dan memberikan hidup yang baru kepada kita
menjadi semangat kita. Meskipun kita hari ini harus beribadah di rumah-rumah, di tengah-tengah keluarga, mari kita mengalami suasana pertobatan yang sama. Suasana pertobatan yang begitu mendalam, seperti seorang yang ada di sebelah Yesus. Seorang yang tadinya terhukum, lalu kemudian dia mengalami perubahan hidup, menerima Yesus secara pribadi, dan dia mengalami keselamatan bersama dengan Tuhan. Mari kita terus mensyukuri akan kebaikannya. Ibadah Jumat Agung mari menjadi refleksi bagi kita bahwa ini adalah kesempatan kita untuk mengalami pertobatan-pertobatan secara pribadi. Jika Tuhan menghendaki satu saat kita berpulang ke hadirat-Nya, mari kita pulang dengan penuh tanggung jawab. Mari kita pulang dengan diperkenan oleh Tuhan. Seperti seorang penjahat yang ada di samping Yesus, yang pada akhirnya dia pun mati, tetapi mati di dalam iman percaya, mati di dalam pertobatan, oleh karena dia mendapatkan jaminan akan bersama-sama dengan Yesus di Firdaus. Selamat merayakan Jumat Agung, selamat mengenang pengorbanan Kristus Yesus yang telah mati di Bukit Golgota untuk menebus dosaku dan dosamu. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk ibadah Jumat Agung hari ini Tuhan. Firman-Mu kiranya menguatkan kami untuk terus memiliki pemahaman yang benar bahwa Engkau adalah satu-satunya juru selamat kami. Bersyukur untuk ibadah hari ini kiranya mendatangkan berkat bagi kami. Kami menyerahkan seluruh pergumulan kami dalam tangan kasih setia-Mu. Biar Engkau Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Berkati kehidupan kami di tengah situasi yang sulit ini. Biarlah jemaat-Mu di seluruh pelayanan GKSBS Bau Gunung Sari bersama dengan umat Allah di seluruh dunia dan muka bumi ini, Tuhan, Engkau akan menyertai kami. Kekuatan dari sorga akan menyertai kami, dan kami akan terus bersandar, dan kami hanya mengalaskan pengharapan kami kepadamu. Berkati seluruh usaha kami, berkati perjuangan kami, berkati seluruh umat manusia yang saat ini sedang mengalami pergumulan berkaitan dengan virus corona. Kami rindu Tuhan, kami boleh ditolong. Jika virus corona ini kemudian dimanfaatkan oleh iblis, oleh karena iblis kemudian bersukacita karena kami tidak dapat beribadah bersama-sama, izinkan kami Tuhan, kami tidak akan kehilangan pengharapan bahwa kami tetap setia kepadamu, kami tidak digoyahkan, bahkan kami tidak kehilangan pengharapan kami kepadamu, bahwa iblis tidak akan memampukan menghalangi kami untuk berharap akan anugerah keselamatan yang dari Tuhan. Kami menyerahkan setiap doa-doa permohonan kami dalam tangan kasih setia-Mu. Doa yang tidak dapat kami sebut satu persatu, biarlah Tuhan Kau menjawab seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam cinta kasih-Mu, Tuhan Yesus Kristus yang telah mati bagi kami naikkan doa kami. Terpujilah Kau Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita akan memberi ucapan syukur kepada Tuhan. Kematian Yesus sungguh agung bagi kita, mendorong kita untuk menjaga keagungannya dalam hidup sehari-hari. Hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Ucaplah syukur senantiasa
dan segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Efesus pasal 2 ayat 2 dan 20. Mari kita serahkan persembahan ini bersama-sama ke gereja, supaya gereja dapat terus melakukan tugas panggilan pelayanannya, meneruskan pengharapan Kristus bagi dunia. Persembahan Hari Raya Jumat Agung akan kita himpun dengan diiringi nyanyian Hidup Jumat 178, karena kasihnya padaku Yesus datang ke dunia. Inilah ucapan syukur kami Tuhan, biarlah berkenan di hadirat-Mu. Biarlah persembahan kami akan dapat digunakan untuk pelayanan kasih dan keadilan, dan dapat dikelola dengan baik oleh Majelis Jemaat GKSBS Bawah Sari. Kiranya Engkau terus akan memberkati kami, dan Engkau memberkati kehidupan kami bersama dengan orang lain. Terima kasih ini kami naikkan kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, warta gereja bagi kita bahwa ibadah untuk kegiatan masa perayaan Paskah dan Pentakosta akan kita terus adakan bersama-sama dengan ibadah keluarga, dan mohon dukungan doa Bapak Ibu Saudara-saudara untuk semua proses pengadaan panduan ibadah minggu yang akan kita terus lakukan sampai saatnya nanti kita bersama-sama beribadah di gereja. Yang kedua, seluruh persembahan, baik persembahan aksi puasa Paskah, persembahan ibadah hari Minggu, persembahan ibadah persepuluhan, dan ucapan syukur yang lain akan dikumpulkan oleh majelis jemaat yang ada di setiap blok ataupun wilayah pelayanan masing-masing. Untuk itu mohon kepada setiap anggota jemaat berpartisipasi untuk boleh menjadi relawan mengumpulkan ucapan syukur yang nanti akan dikoordinir oleh anggota majelis jemaat di blok masing-masing. Demikian warta jemaat bagi kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama dengan umat Tuhan di sepanjang abad dan di seluruh penjuru dunia, kita memperbaharui pengakuan iman kita dengan bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudaraku, hiduplah dalam perlindungan kasih Tuhan dengan senantiasa bersyukur atas segala anugerah dan kasih setia yang telah diberikan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Jalanilah hidupmu yang baru dalam iman dan pengharapan kepadanya senantiasa. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan memelihara saudara. Tuhan kiranya menerangi saudara dengan wajah-Nya dan mengasihani saudara. Tuhan kiranya menunjukkan wajah-Nya kepada saudara dan mengaruniakan damai sejahtera. Amin. Saudara, karena pengorbanan Yesus, dosa yang memisahkan kita dengan Allah telah dihapuskan, sehingga kita bisa berdamai dengan Allah. Ia tidak mati demi dosanya sendiri, tetapi demi dosa orang lain. Kematiannya yang sekali dan untuk selama-lamanya menebus dosa dahulu, sekarang dan selamanya. Mari kita akhiri ibadah Jumat Agung ini dengan menyanyikan pujian "Ikut Dikau Saja Tuhan". Biarlah pujian ini terus mengingatkan kita untuk tetap setia mengikut Dia. Kidung Jumat 376, bait pertama dan kedua, "Ikut Dikau Saja Tuhan, jalan damai bagiku." Tuhan, inilah ibadah Jumat Agung yang boleh kami selenggarakan.
biarlah kami diberkati dan kami boleh memuji mempermuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat Hari Raya Jumat Agung. Selamat menikmati cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati.